Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa ibu semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan menyambung materi pelajaran kita, yaitu mengenai sistem gerak. Oke, sistem gerak. Materi pelajaran kelas 11 bersama Ibu Siti Hafsah Harahap. Oke. Indikator atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur fungsi dari tulang, sendi, dan otot yang terlibat dalam sistem gerak. Kemudian kita akan menjelaskan fungsi masing-masing struktur dari tulang, otot, dan sendi. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sistem gerak pada hewan atau pada manusia dibentuk oleh yang pertama disebut dengan sistem rangka. Sistem rangka disebut alat gerak pasif karena rangka ini tidak dapat bergerak dengan sendiri atau digerakkan oleh yang kedua yaitu sistem otot. Otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang mampu menggerakkan rangka dengan kemampuan sel-sel otot berkontraksi dan relaksasi. Ini yang membentuk sistem gerak pada manusia, sistem rangka dan sistem otot. Macam-macam rangka, kita kenal ada 3 jenis rangka. Yang pertama rangka dalam atau endoskeleton. Contohnya, bisa kalian sebutkan hewan lain? Ya, contoh lainnya adalah manusia. Yang kedua, rangka luar atau exoskeleton. Contohnya, ini pada serangga. Jadi kulit luarnya yang menebal ini yang menjadi rangka tubuhnya. Yang ketiga, rangka hidrostatik. Jadi hidro itu berasal dari kata air. Jadi contoh hewannya ini. Dan ini. Nah, jadi kedua hewan ini mengandalkan dari cairan tubuh atau plasma di sel-sel tubuhnya untuk bergerak. Fungsi rangka. Yang pertama, membentuk format tubuh atau formasi tubuh. Jadi, contohnya ini adalah format rangka manusia. Jadi, tulanglah atau rangkalah yang memberi bentuk atau formasi tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Jadi, di rangka, otot-otot kita bisa melekat. Yang ketiga, proteksi atau perlindungan. Jadi contohnya seperti rangka atau tulang tengkorak itu melindungi otak, tulang rusuk itu melindungi paru-paru dan jantung. Yang keempat, penyokong dan penyebar berat tubuh. Ya. Yang kelima, hemopoiesis artinya tempat pembentukan sel-sel darah. Itu pada tulang kita yang tulang pipa, itu di bagian dalamnya itu ada sumsum. Di dalamnya, nah, di sumsum itulah tempat terjadinya pembentukan sel-sel darah. Yang ketiga, yang keenam, membentuk limfosit B sebagai sistem pertahanan tubuh atau imunologis tubuh. Jadi, nah ini terutama ya pada sumsum tulang juga ya, untuk membentuk limfosit B. Nanti akan kita lebih bahas lagi, limfosit B itu di sistem peredaran darah. Oke, yang berikutnya tempat penyimpanan kalsium. Jadi kalsium yang kita peroleh dari makanan, dari luar tubuh kita, itu akan disimpan
kelebihannya itu akan disimpan di tulang-tulang atau di rangka kita. Nah, suatu saat apabila kita kekurangan kalsium di dalam darah, maka kalsium di dalam tulang itu akan diambil ke darah. Oke. Nah, proses pembentukan tulang atau istilahnya disebut dengan osifikasi. Awalnya kita pada waktu berbentuk janin itu tulang-tulang yang ada adalah tulang-tulang rawan seluruhnya. Namun lama-kelamaan tulang tadi akan berubah menjadi tulang keras atau tulang sejati seperti ini. Proses berubahnya dari tulang rawan menjadi tulang keras inilah yang disebut dengan osifikasi. Nah, prosesnya perhatikan di sini, ini biasa terjadi pada bulan kedua di dalam kandungan. Itu ada diawali yang pertama jaringan embrional. Ini akan membentuk tulang rawan. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, kemudian kartilago atau tulang rawan itu akan dirusak oleh kondroblas. Akan diganti oleh kondroblas ya. Nah, kemudian terbentuklah rongga pada tulang rawan itu yang berisi namanya osteoblas, sel pembentuk tulang keras. Osteoblas akan membentuk osteosit, sel tulang keras. Kemudian osteosit itu akan membentuk lapisan-lapisan atau lamela-lamela dari dalam keluar. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah struktur tulang keras kita. Nah, tulang keras kita itu tersusun yang dari lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang terlihat di sini. 1 ini disebut dengan sistem Havertz. Nah, yang warna merah dan warna biru ini adalah pembuluh-pembuluh darah. Ya. Nah, ini kan ada garis-garis ini. Ini disebut dengan lamela-lamela. Inilah yang dibentuk oleh osteosit. Dari dalam kemudian membentuk keluar dan seterusnya. Ya. Pengelompokan rangka pada hewan manusia itu ada 2. Yang pertama rangka aksial dan yang kedua rangka apendikular. Perhatikan gambar ini. Yang warna biru ini disebut dengan rangka aksial atau sumbu tubuh yang warna biru. Yang warna kuning ini adalah rangka apendikular. Bisa kita buat ringkasannya, kalau yang apendikular ini alat gerak ya, tangan dan kaki. Rangka aksial itu sumbu tubuh. Ini dia tulang-tulangnya. Tulang tengkorak, kemudian tulang belakang yang memanjang dari leher sampai ke tulang ekor. Ini tulang dada, kemudian tulang rusuk. Ini rangka aksial dan yang kuning rangka apendikular. Ini pandangan depan, ini pandangan belakang. Perhatikan gambar ini nama-nama tulang penyusun rangka tubuh manusia. Ini rangka tulang tengkorak atau tempurung kepala. Ini ada tulang zygomatikum, tulang pipi, ada ini tulang leher, ini tulang belakang ya, memanjang terus sampai ke ekor. Ini tulang selangka, ya, yang segitiga di belakang itu tulang belikat. Ini tulang pengumpil,
radius, tulang hasta, pengumpil dan ulna, radius dan ulna, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, kemudian ada tulang betis, tulang kaki. Nah, kalau kita perhatikan satu-satu, ini dia tulang tengkorak manusia, tengkorak kepalanya ya. Nah, ini. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata tulang tengkorak kita itu terdiri dari tulang-tulang kecil, ya, tulang-tulang kecil yang bergabung menjadi satu. Nah, ini antara tulang ini disebut dengan sendi, tapi sendinya tidak dapat digerakkan lagi, sendi mati. Jadi sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi antar sendinya. Ini tulang-tulang kita. Ini nama biologinya atau nama ilmiahnya. Frontal, parietal, occipital, temporalis, sphenoid, kemudian ini zygomaticum atau tulang malar, ini maksila, rahang atas, mandibula, rahang bawah, ini nasal, tulang hidung, rongganya, yang ini tulang hidungnya, ini orbital, tulang mata. Ini superciliary, ini yang menggembung di bagian alis. Nah, tulang belakang kita ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, cervical vertebrae, kemudian 12 ruas tulang punggung, ya. Ini thorax at vertebrae. Ini 5 ruas tulang pinggang atau lumbar. Kemudian ada tulang sacrum. Dan kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Ini semua adalah ruas tulang belakang. Nih ya, kalau kita lihat bagian ini dia. 4 ruas tulang ekor, ini kemudian ini ada tulang sakrum, 1, 2, 3, 4, 5, tulang sakrum. Berarti 4 ruas tulang ekor, 5 ruas tulang sakrum, 5 ruas tulang pinggang, 12 ruas tulang punggung, kemudian 7 ruas tulang leher. Ini semua tulang belakang kita. Nah, kita lihat ini tulang rusuk. Tulang rusuk kita itu ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 lagi ini yang melayang. Tulang rusuk kita itu dibedakan menjadi 3. Tulang rusuk sejati 1 sampai 7. Kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena tulang rusuk ini langsung melekat ke tulang dada. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu melekat ke tulang dada. Tulang rusuk sejati. 1, 2, 3, 4 ini tulang rusuk palsu karena dia melekatnya ke tulang rusuk yang nomor 7. Dan 2 lagi itu disebut tulang rusuk melayang. Nah, tulang dada itu ini tulang dada atau sternum dibagi menjadi 3, ya. Ini kepala tulang dada, ini badannya manubrium sterni dan coccygeae. Ini tulang gerak kita apendikular. Ini tulang dan otot dari tangan kita, ini tulang-tulang kita, ini tulang-tulang kecil ya, yang bentuknya tidak beraturan. Jadi di telapak tangan kita itu di pergelangan tangan itu banyak sekali tulang-tulang kecil. Nah, ini nama-namanya bisa kalian pelajari. Nah, ini otot-otot penyusun pada tangan kita. Ini tadi ya, ini tulang panggul. Ini ada namanya ilium, ini namanya ischium, tulang pubis. Ini tadi sakrum, ini tadi tulang ekor coccygeus. Tulang paha kita atau alat kaki kita, tulang paha, tulang tempurung lutut. Ini tulang paha ini namanya femur. Tulang tempurung lutut patella, ini kemudian tulang kering atau tibia, tulang betis fibula, ini tulang telapak kaki.
Ini tulang pada tangan, ini humerus, tulang lengan atas, radius dan ulna. Ini tulang telapak tangan. Berdasarkan bentuk-bentuknya, tulang kita itu ada dibedakan menjadi 5. Ada bentuk tulangnya seperti ini, disebut dengan pipa. Ada yang seperti ini, pendek-pendek, ini di telapak tangan. Ya, pendek-pendek. Kemudian tulang yang tidak beraturan, contohnya pada tulang belakang. Yang pipih, ini pada tulang dada. Kemudian pada tulang tengkorak juga itu tulang pipih ya. Nah, khusus untuk tempurung lutut disebut tulang sesamoid. Jadi ada 5 bentuk tulang. Jenis tulang seperti yang sudah kita bahas ada tulang rawan dan tulang keras atau tulang sejati. Tulang rawan disebut cartilago, tulang keras disebut dengan osteon. Ya, tulang rawan ada 3, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Kalian pelajari saja letaknya. Jadi tulang rawan hialin itu di sendi-sendi, di atas sendi kita, kemudian di trakea, di kerongkongan. Tulang rawan fibrosa, ini banyak serat-seratnya, di ruas-ruas tulang belakang, di lutut kita ada, kemudian di ligamen, di tendon. Tendon ini otot yang melekat ke tulang. Ligamen ini yang menyatukan sendi, 2 tulang pada sendi. Ya, tulang rawan elastin ini pada hidung dan pada daun telinga. Jadi elastis dia ya. Tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak atau tulang padat dan yang kedua tulang spon. Ini dia. Tulang keras. Ini semua tulang keras. Ya, yang ini disebut dengan tulang kompak atau tulang padat. Yang ini tulang spon karena ada rongga-rongganya. Biasanya di ujung-ujung tulang ini yang warnanya putih ini adalah tulang rawan. Nah, antara 2 buah tulang, pertemuan antara 2 buah tulang itu disebut dengan sendi. Nah, ini contoh sendi. Kalau kita lihat, nah ini sendi, ini ternyata ada bagian-bagiannya. Yang pertama ligamen. Ini dia ligamen. Ya. Kapsul sendi, ini kapsulnya. Cairan sinovial, ini cairan yang mengisi di sini sebagai pelumas. Kemudian tulang rawan hialin, ya tulang rawan yang di bagian ujung-ujung tulang ini. Jadi ketika bersentuhan atau bergesekan itu tulang rawannya. Macam-macam sendi. Ada sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Kemudian ada sendi geser. Ini yang bisa kita lihat, kalian pelajari kembali. Kalian hanya perlu mengetahui satu contohnya. Jadi sendi peluru itu pada antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, terus bentuknya seperti bonggol, seperti ini ya. Ini juga sendi putar, ini pada antara tulang tengkorak dengan tulang belakang yang paling pertama, sehingga kepala kita bisa berputar. Sendi pelana, ini gerakan pada tulang jari, dan sendi geser pada pergelangan tangan, sendi engsel pada siku dan lutut. Ya, seperti itu. Baiklah, setelah kita bahas tentang tulang, kita bahas tentang otot. Perhatikan gambar ini.
Ini adalah otot-otot tubuh manusia. Ini otot, contoh di sini adalah otot bicep yang di atas dan otot tricep yang di bagian bawah. Nah, ini otot seluruhnya. Ini adalah otot. Ini nih disebut dengan alat gerak aktif. Nah, ini kalau kulit tubuh manusia itu dikelupas, ini otot-otot penyusunnya. Seperti apa ini? Seperti serat-serat ya. Ini otot-ototnya. Jadi yang six pack itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi semuanya punya otot six pack ini. Cuman ada yang tertutup dengan lemak sehingga tidak muncul ya. Oke. Otot mempunyai kemampuan yang pertama kontraksi atau kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot menjadi lebih pendek dari ukuran awalnya. Ekstensibilitas, kemampuan dia memanjang dari ukuran semula. Elastisitas itu kembali ke ukuran semula setelah dia memanjang ataupun memendek. Dia ada memendek, itu apabila dia berkontraksi, memanjang apabila dia relaksasi, kemudian elastis kembali ke ukuran semula. Ini struktur otot kita. Ini kalau diambil satu satu serat otot kita itu, nah ini dia ternyata penyusunnya. Ya. Ini ada namanya. Tendon ini yang melekat pada tulang, ini otot kita. Di dalamnya itu terdiri dari epimysium. Yang paling kecil satu fascicula. Ini satu fascicula. Di dalamnya ini ada namanya serabut otot. Ini dia serabut otot. Di apa lagi? Ini ada namanya myofibril. Ini ternyata otot kita ya. Struktur otot. Otot kita itu ada yang geraknya bersamaan, disebut dengan sinergis. Jadi kalau memanjang ya sama-sama memanjang, itu sinergis. Memendek sama-sama memendek. Contohnya pada gerak otot tulang rusuk kita pada saat kita menarik napas, ya. Nah itu otot-otot di tulang rusuk kita itu akan memendek. Sama-sama semuanya memendek. Pada saat kita menghembuskan napas, dia akan memanjang. Ya, itu geraknya sinergis. Ada geraknya yang berlawanan, antagonis. Jadi satu memanjang, satu memendek. Contohnya pada otot bicep, lengan atas kita dan di otot tricep. Kalau posisi seperti ini, menekukkan tangan, maka bicep kita memendek, tricep memanjang. Pada saat kita meluruskan tangan, bicep kita memanjang, tricep kita akan memendek. Ini disebut dengan gerak yang antagonis. Nah, kita masuk ke gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada sistem gerak. Yang pertama kita bahas gangguan pada rangka atau pada tulang. Pertama patah tulang atau fraktura. Ini ada jenisnya. Ada yang retak seperti ini, ada sampai keluar, ada yang bentuknya memanjang patahnya, kemudian ada yang kompleks, banyak retaknya. Ada yang kaki O, ada yang kaki X. Ya, ini disebut dengan rakitis. Jadi, pada saat perkembangannya tulang-tulangnya belum kuat, tetapi sudah menahan beban yang terlalu berat sehingga tulangnya pada saat perkembangan biasanya terjadi ini ya. Ada yang membengkok ke bagian dalam itu akan membentuk kaki O. Ada yang membengkok ke arah luar itu akan membentuk kaki X. Nah, ini gangguannya ya, rakitis. Ada lagi ini, kita perhatikan ini tulang normal. Bentuknya seperti ini nih yang tulang yang tidak normal. Jadi rongga-rongganya terlihat lebih besar.
Ini disebut dengan osteoporosis atau rapuh tulang. Kalau yang mikro, cephalus, mikro artinya kecil, cephal artinya kepala. Jadi kepalanya kecil, ini gangguan pada perkembangan janin. Ini tadi ya. Ada gangguan pada sendi seperti dislokasi, ini ada salah tergeser letaknya, nama lain dari terkilir, ada artritis radang pada sendi, ada rematik, ini osteoartritis radang pada otot, ini gangguan-gangguan pada persendian. Silakan dicari pengertiannya ya. Nah, ini lagi gangguan pada tulang. Ini tulangnya kita perhatikan tidak lurus, tapi yang membengkok ke kanan. Ini karena A, B, C, D ini terjadi karena gangguan tulang yang disebabkan karena posisi tubuh yang salah. Ini ke kanan atau ke kiri. Yang ini membungkuk atau kifosis. Ini apa namanya ya? Kalau bahasa Melayunya disebut tonggek ya. Tonggek apa itu namanya? C, lordosis. Jadi ininya terlalu masuk ke dalam, ini tuh terlalu keluar. Ini lordosis, ini sublokasi. Sublokasi ini kompleks, sudah membengkok ke kanan, kemudian gabungan antara A dan B. Subluxasi. Nah, kita perhatikan kalau yang lordosis tadi yang seperti ini dia gambarnya. Di ininya tulang vertebranya ini, tulang punggungnya ini membengkok jauh ke dalam. Kebalikan dengan ini kifosis, ini lordosis. Nah, ini skoliosis yang bengkok. Ini biasa terjadi apabila sering membawa beban yang berlebihan pada satu bahu saja. Ini mungkin dia sering membawa tas pada bagian kiri tubuh saja, sehingga menyebabkan tulang belakang ini lama-kelamaan menjadi membengkok seperti ini. Ini skoliosis. Nah, ini dia gambar struktur tulangnya. Ini yang normal, ini yang skoliosis. Kalau pada otot itu ini gambarnya, ini kalau patah tulang itu dikasih pin. Ya. Ini gangguan-gangguan pada otot, ada atrofi otot, ototnya mengecil, hipertrofi ototnya membesar, hernia abdominal ini biasa kalau dalam bahasa umumnya disebut dengan turun usus. Kemudian ada tetanus, gangguan pada otot yang terserang bakteri tetanus. Distrofi otot ini gangguan pada otot. Miastenia gravis ini adalah gangguan kelainan genetik pada otot. Kaku leher atau stiff. Kemudian ada kram. Ya, kram itu bisa terjadi karena kita terlalu memforsir kerja otot karena lelah, sehingga menyebabkan itu ada namanya asam laktat yang terakumulasi di otot, itu yang menyebabkan otot menjadi kram. Ini ya, tetanus itu bakterinya namanya Clostridium tetani karena racun yang dihasilkan oleh bakteri ini. Miastenia gravis itu kelainan genetik, otot-ototnya lemah. Hernia ini turun usus ya. Hipertrofi otot membesar karena dilatih atau diberi aktivitas terus-menerus. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Kita akan jumpa lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.